Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat semua ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dimulai. Doa selesai. Baik, sekarang sebelum Bu Guru memulai pelajaran pada hari ini, coba dicek dulu kehadirannya. Teman sebangkunya kanan kiri, coba dilihat apakah ada yang tidak masuk. Oke, lengkap semua ya. Alhamdulillah, berarti hari ini masuk semua. Ya, anak-anak semua masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, betul, tentang teks eksplanasi. Ada yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Yuk, siapa yang masih ingat? Ya, betul, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Ya, ada yang masih ingat teks dengan judul Si Kotak Ajaib? Ya, betul. Teks Si Kotak Ajaib berisi tentang penemuan televisi. Ya, karena kemarin kita sudah membahas tentang pengertian dan struktur dari teks eksplanasi, minggu ini kita membahas tentang kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Ada yang tahu apa itu kalimat efektif? Ya, sebelumnya kita kembali lagi membaca teks Si Kotak Ajaib dulu ya. Nah, di dalam teks Kotak Ajaib terdapat kalimat-kalimat yang tidak efektif. Mari kita baca bersama-sama. Nah, sudah selesai membacanya? Baik. Manakah yang termasuk kalimat tidak efektif? Coba digarisbawahi dulu. Ya, betul. Kalimat-kalimat tersebut bercetak miring. Ya. Nah, sekarang ada yang tahu tidak apa pengertian dari kalimat tidak efektif dan kalimat efektif? Ada yang tahu? Ya, kalimat efektif itu kalimat yang ditulis dengan kaidah kebahasaan yang benar. Sedangkan kalimat tidak efektif kalimat yang ditulis dengan kaidah kebahasaan yang salah. Oke, lebih lanjut kita mengenal perbedaan dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Perbedaan kalimat efektif dan tidak efektif ada 5. Yang pertama, lihat dari bentuk kalimatnya. Kalau yang kalimat efektif itu kalimatnya singkat dan jelas, sedangkan kalimat yang tidak efektif kalimatnya bertele-tele dan panjang. Yang kedua, kalimat efektif mudah dipahami, sedangkan kalimat yang tidak efektif sulit untuk dipahami. Perbedaan yang ketiga, kalau kalimat efektif itu unsur kalimatnya lengkap, ada subjek dan predikat, minimal itu. Sedangkan kalimat yang tidak efektif, unsur kalimatnya tidak lengkap. Perbedaan yang keempat, dari isinya. Kalau yang kalimat efektif itu maknanya logis, sedangkan kalimat yang tidak efektif maknanya tidak logis. Perbedaan yang terakhir yaitu yang kelima, terletak pada susunan kalimatnya. Ya, kalau kalimat efektif susunannya sesuai dengan kaidah kebahasaan, sedangkan kalimat tidak efektif susunannya tidak sesuai, yaitu nanti susunannya rancu. Ya, sudah paham perbedaannya? Sekarang kita masuk ke contoh. Ya, caranya mengubah kalimat tidak efektif menjadi kalimat yang efektif. Baik, sekarang perhatikan 3 contoh di samping ya. Ada 3 kalimat. Kalimat yang pertama coba diperhatikan. Rosa belajar dengan giat agar supaya menjadi anak sukses. Ya, penulisan huruf R
pada tulisan rosa seharusnya menggunakan huruf apa? Kapital ya, karena terletak di awal kalimat dan juga ini merupakan penulisan nama orang. Lalu kata agar dan supaya seharusnya ditulis salah satu saja karena kedua kata tersebut mempunyai makna yang sama. Jadi kalau ditulis dua-duanya itu namanya pemborosan kata, jadi tidak efektif. Ya, hilangkan salah satu saja. Lalu jangan lupa di akhir kalimatnya diberi tanda titik. Ya, perhatikan contoh yang kedua. Ibu belanja ke pasar. Huruf I pada penulisan ibu seharusnya menggunakan huruf apa? Ya, kapital. Lalu penulisan ke pasar seharusnya dipisah ke lalu pasar karena menunjukkan suatu tempat. Terus jangan lupa juga akhir kalimatnya diberi tanda titik. Contoh yang terakhir, Danis membeli ikan di pasar Beringharjo. Penulisan huruf D pada nama Danis itu seharusnya menggunakan huruf kapital. Lalu di pasar juga dipisah karena menunjukkan tempat tujuan. Lalu Beringharjo adalah nama pasar. Jadi huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital dan diberi titik di akhir kalimatnya. Ya, itu tadi beberapa contohnya. Bagaimana? Sudah pahamkah? Ya, jika sudah paham, ayo sekarang dikerjakan LKPD-nya. Ya, tadi kalimat-kalimat yang tidak efektif yang ditemukan di bacaan si kotak ajaib, coba sekarang diubah menjadi kalimat yang efektif. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai ketemu besok anak-anak. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.